Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Review pertandingan AS Roma, AC Milan melawan AS Roma. Seperti saya sudah saya prediksi dan katakan bahwa Milan akan menguasai semua celah yang ada, dan itu terbukti. Babak pertama main 3-5-2, sebenarnya tidak apa-apa 3-5-2, apalagi ada pembaruan si El Shaarawy sama Lukaku, tetapi ya belum terbukti ya jadi sebuah masalah besar. Masalah besarnya bagi saya adalah dua itu, Spinazzola dan Celik. Spinazzola itu kan tipenya sangat lebih banyak naluri menyerangnya, baik itu di timnas Italia maupun di Roma, dan seperti bukan hanya saja kembali ke setelan pabrik, tetapi kebiasaan buruk di Fonseca kembali lagi di pertandingan kemarin hari ini. Bahkan bisa dibilang sulit untuk Mourinho untuk mengembalikan tool ini seperti ini ya. Jalan satu-satunya ya kemungkinan terbaiknya adalah menyudahi kontrak dengan Mourinho. Itu opsi pertama. Opsi keduanya adalah melakukan sebuah perubahan besar-besaran, misalnya merasa apakah ini cocok atau tidak cocok, apakah ini baik atau tidak baik, gitu. Menurutku yang masuk akal, karena ya sudah kepalang basah, sulit untuk mengatakan mereka kita harus benar-benar serius dalam pertandingan selanjutnya, karena kekalahan sudah banyak. Mourinho mau ngomong apa, Totti mau apa, pemain ngomong apa, ada beberapa kesalahan pemain, dan sebenarnya kesalahan dari Mourinho sendiri dalam pertandingan musim ini, termasuk ya kenapa gagal di grup Europa League dan masuk playoff. Harusnya tidak, untuk ukuran Roma dan kedalaman Roma dan lawan-lawan yang dia hadapi, harusnya Roma unggul segalanya. Praktisnya pada saat lebih kekurangan seperti itu, Roma harus bermain lebih hati-hati. Pragmatis bagiku tidak menjadi soal, tetapi pragmatis tapi bisa mendapatkan hasil yang baik itu lebih masuk akal ketimbang tidak bermain berjudi. Nah, Roma tidak melakukannya, dia bermain berjudi iya, tapi nanggung bermain pragmatis, tidak kelihatan bermain hati-hati, tapi tipe sayapnya lebih banyak menyerang, baik kali kita, hingga banyak celah yang bisa dimanfaatkan Leo, Calabria, Adil, Coloku. Banyak celah yang bisa diambil, jadi sampai 3-4 dalam 30 menit itu bisa 4 kali shootan target, itu juga sudah cukup berbahaya. Untungnya cuma 1 gol di menit ke-11 itu. Di babak kedua Roma mencoba memperbaiki segala sesuatunya, mencoba masukkan Pellegrini, mencoba bermain lebih rapat. Celala gol kedua itu datang dengan kesalahan yang cukup
tidak bisa dimanfaatkan ya. Sebenarnya ya dari kanan sebuah tusukan dari kanan ke Leo menusuk, begitu ada bola, ada kesempatan si Oliver Giroud dia bisa mencetak gol 2-0. Roma makin tertekan. Nah, di saat tertekan itu ya pertandingan ada keuntungannya, Roma bermain lebih bagus. Kanan kiri usaha Pellegrini, ini Leonardo Paredes melakukan tendangan, tetapi ya kipernya Makenan itu lebih jago ya. Hingga di satu titik kita dapat keuntungan penalti 2-1. Setelah 2-1 Roma mencoba menekan. Habis itu setelah itu ya yang harusnya dilakukan lebih awal lagi, harusnya di menit 60-70-an itu baru si Zalewski sama Dejan Hosem tuh main cak bisa dapat peluang, tapi ya gol ketiganya itu yang menjadi sebuah tekanan dari Theo Hernandez. Kan dia berawal dari kesalahan Spinazzola, begitu ada peluang matang dari sisi kanan, sisi kirinya juga melakukan penetrasi, jadi lari jangan berusaha mengejar karena ada celah kosong. Theo Hernandez berhasil melakukan sebuah tekanan ke gawang Miller Silvier dan tercetaklah gol ketiga 3-1. Roma nggak bisa bangkit. Ya di satu sisi ada beberapa momen yang benarnya saya tidak suka. Di gol pertama ya itu mungkin kesalahannya Loriente dalam membaca gerak pemain, atau dia itu benar-benar tidak mau menutupi atau takut si Adil ini akan terjatuh penalti, jadi berabe atau tenang bebas berabe. Dia nggak mau ambil resiko seperti itu. Terus ada sedikit clash perdebatan antara Spinazzola sama Loriente. Menurutku itu sebuah permasalahan ya. Di satu sisi paling Spinazzola bukan pemain yang benar-benar aktif di Spanyol di paruh pertama. Kenapa juga mengkritik temannya sendiri. Kedua, yang menjadi sebuah masalah besar ini belum ditemukan formasi yang benar-benar Mourinho banget setelah adanya pemain masuk dan pemain keluar. Yang benar-benar sudah ada formulanya adalah backnya doang. Sayap kiri, sayap kanan tuh benar-benar belum ada. Jika lo benar-benar dipaksakan lagi posisi yang selain 3 back itu, posisi yang benar-benar aman Bove. Karena ya Bove ya lebih fleksibel. Leonardo Paredes penting, tetapi kadang-kadang posisinya bisa digantikan. Pellegrini masih belum oke. Lukaku ya oke, tapi ya Dybala juga ya. Akhirnya kalau kita berbicara aja cuma ada 5 pemain yang benar-benar punya posisi kuat. Pertama adalah Bove, Mancini, Loriente, Evan Dika, Lukaku, sama Dybala mungkin kalau lagi performanya bagus. Nah,
untuk 5 pemain sisanya ya terkadang lebih tidak sesuai harapan. Kiri kita sebenarnya kita pengen aman tapi terlalu menyia-nyiakan peluang. Masukin Zelensky, pengen orang bermain lebih menyerang dan benar-benar hati-hati tapi terlalu arogan. Pasang Spinazzola, semuanya saya merasa komposisi pemain Roma hari ini adalah yang yang ada di penglihatan barunya adalah sebuah, kecuali 6 pemain yang saya sebutkan adalah resiko yang sangat tinggi. Tidak ada maksudku tidak ada skuad ini tidak memiliki kekuatan yang bisa dianalisa, bisa diredam kecepatan. Kemampuan menyerangnya bisa diredam dengan taktik yang ciamik supaya makin bagus atau bisa direm misalnya. Jangan terlalu banyak menyerang, jadi menggunakan tenaganya seefisien mungkin. Tidak bisa disulap dengan taktik-taktik sederhana, juga tidak bisa diredam dengan sistem. Jadi ya resikonya begitu kalau ada beberapa pemain yang tidak handal tidak ada posisi yang benar-benar aman untuk satu pemain. Bisa digonta-ganti tetapi sistemnya bisa. Ya 5 posisi itu bahkan posisi yang penting. 2 pemain di sayap, 2 pemain di tengah, 1 kiper. Itu kan jadi risikonya sendiri yang menyebabkan Roma baik di laga Milan, beberapa laga sebelumnya, dan sepanjang paruh pertama tidak memiliki starting 11 yang kuat. Ya, jadi kita harus berharap perubahan melawan Verona ataupun Mourinho dipecat dan ganti pelatih baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik saran tulis di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi silakan klik link saya di deskripsi atau scan barcode di pojok kiri bawah. Terima kasih.